Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasikin, NIM 3220019 dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada video ini saya akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu mata kuliah analisis sanad. Dalam pembahasan video ini saya akan membahas tentang atau tema tentang prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian sanad dan matan. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pengertian dari hadis. Secara etimologi, hadis adalah al-khabar atau informasi. Sedangkan hadis dalam pandangan ulama hadis, istilah hadis didefinisikan sebagai segala informasi mengenai materi-materi verbal atau kauli maupun visual, fi'li, takriri, wasfi mengenai Nabi Muhammad SAW. Informasi-informasi mengenai Nabi yang disampaikan para perawi bagi umat Islam generasi awal, sahabat, tabi'in, dan at-tabi'in sangat bernilai baik secara akademis, keilmuan maupun spiritual, kejiwaan, dan keagamaan. Pasca meninggalnya Nabi Muhammad, materi-materi verbal seperti kauli dan hami maupun visual, fi'li, takriri, wasfi mengenainya tindakan dapat dikonfirmasikan langsung kepada sumbernya. Ia sudah menjadi informasi yang ditransmisikan dengan lisan dan sekaligus tulisan. Tulisan sudah digunakan dalam proses periwayatan, namun dikolaborasikan dengan periwayatan lisan. Kondisi seperti ini menjadikan para informan atau al-rawi yang kemudian disebut isnad mempunyai posisi yang sangat penting dalam proses periwayatan. Selanjutnya, 3 tahapan yang perlu diperhatikan dalam menelusuri perkembangan penggunaan isnad dalam proses penginformasian diri dan kehidupan Nabi. Yang pertama, awal mula pemakaian isnad oleh perawi hadis. Yang kedua, awal mula para perawi diharuskan menyebut isnad. Dan yang ketiga, awal mula para perawi berdisiplin dan konsisten menyebut isnad. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu tahapan tersebut. Yang pertama, tahap awal mula pemakaian sanad oleh perawi hadis atau bidayah isti'mal al-ruwah li al-asanid. Tahapan ini sudah berlangsung pada masa sahabat. Sahabat adalah orang-orang pertama yang mendengar, melihat, dan memperhatikan ucapan dan perilaku Rasulullah SAW apabila mereka hendak menceritakan apa yang mereka dengar atau lihat kepada orang lain, maka mereka akan berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza, yang artinya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, atau ra'aituhu yaf'alu kadza, yang artinya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, atau juga bisa menggunakan ra'aituhu yaqra kadza, yang artinya saya melihat Rasulullah SAW menetapkan demikian. Selanjutnya, tahapan yang kedua, itu tahapan tuntutan kepada perawi untuk menyebutkan sanad atau ilzam al-ruwah bi dzikri asadinihim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang, perkataan Ibni Sirin, yang menunjukkan fenomena baru di kalangan umat Islam tersebut, di mana setelah kejadian fitnah, bertanya tentang sanad menjadi kebiasaan yang meluas di kalangan umat Islam. Ucapan Ibni Sirin yang dimaksudkan adalah bagi mereka atau para ahli hadis dahulunya tidak bertanya mengenai sanad, namun setelah terjadinya al-fitnah, mereka berkata, sebutlah untuk kami nama orang-orangnya yang meriwayatkan hadis yang kalian ucapkan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, itu mengenai tahapan
konsistensi perawi untuk menyebutkan sanad, atau al-itizam al-ruah fi dzikri asadinihim. Mereka mulai membiasakan diri menyebut rangkaian sanad secara sempurna tanpa menunggu permintaan orang lain. Hal ini karena posisi sanad semakin penting pada masa tersebut, karena keraguan terhadap keadalahan sebagai perawi muncul, sehingga penyebutan sanad menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Hanya bagaimana periwayatan hadis dikritisi. Nalar autentifikasi atau al-aqlu al-tausiki. Muhadisun bekerja pada area penyeleksian informasi historis, khususnya tentang diri, perilaku, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang realitasnya sudah terjadi pada masa lampau, yang fokusnya adalah untuk memilah dan menentukan mana informasi yang benar atau al-sahih dan mana informasi yang salah al-khata', serta mana periwayatan yang jujur atau al-sidik dan mana periwayatan yang bohong atau al-khidib. Nalar autentifikasi muhadisun menjadi objek penelitian menarik di kalangan akademisi. Bukan hanya konstruknya yang dikaji, namun juga pilar-pilar metodologis yang mendasari konstruk tersebut juga banyak menyita perhatian para peminat kajian hadis. Seperti Ali Naif Al-Baqai mencatat 34 buku yang secara khusus membahas permasalahan ini, baik klasik maupun kontemporer. Sebagian meneliti kekhasan metode satu tokoh hadis, sebagian lain membahas tokoh hadis informasi yang secara umum. Nah, apa saja pilar-pilar metodologis yang terpenting yang digunakan oleh muhadisun dalam kerja ilmiahnya adalah: yang pertama, metodologis; yang kedua, metode induksi manhaj al-istiqra'; yang ketiga, metode komparasi manhaj al-muwazanah wa muqaranah. Yang pertama, metode nalar logis. Metode ini layaknya informasi atau al-kalam al-khobari. Itu sebuah hadis yang mempunyai potensi sesuai realita atau valid, atau menyalahi realita fallacious. Salah satu tujuan dari fungsi dari mustalah al-hadis adalah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekeliruan dalam periwayatan segala informasi mengenai Nabi. Oleh karena itu, para ulama hadis sejak awal secara gradual sesuai tuntutan kondisi telah menetapkan kaidah-kaidah penyelesaian dalam menerima khabar. Nah, metode ini digunakan untuk memilah antara periwayatan yang benar dari periwayatan yang salah, dan antara periwayatan yang jujur dari periwayatan yang bohong. Yang dimaksud dengan periwayatan yang salah atau al-khata' adalah periwayatan yang tidak sesuai realita namun tidak disengaja oleh yang menyampaikan. Dan sedangkan periwayatan yang bohong atau al-khidib adalah periwayatan yang tidak sesuai realita dan disengaja oleh yang menyampaikan. Dalam kacamata ulama hadis, jika dalam periwayatan terdapat tanda-tanda al-khata' atau al-khidib, maka periwayatan tersebut ditolak. Selanjutnya, metode induksi atau manhaj al-istiqra'. Selain menggunakan standar berpikir logis, ulama hadis juga membangun metodenya dengan prinsip-prinsip berpikir induktif. Bagi peneliti hadis, termasuk para ahli hadis klasik, data-data yang terkumpul baik dalam bentuk matan maupun sanad dianggap bersifat historis, merekam realitas yang sudah terjadi pada masa lalu, dan tidak mungkin realitas tersebut terulang kembali. Yang dapat dilakukan oleh peneliti hadis adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data terkait dengan permasalahan yang diteliti untuk diamati dan kemudian direkonstruksi dan disimpulkan.
Dan metode yang terakhir yaitu metode komparasi atau manhaj al-muwazanah wa al-muqaranah. Metode komparasi merupakan metode paling penting yang banyak digunakan dalam proses analisis hadis, baik aspek sanad maupun matan. Aplikasi model ini adalah dengan cara membandingkan dua kesimpulan atau lebih yang diperoleh dari proses induksi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.